menjadi seorang presiden, justru Schaeffer diangkat menjadi Secretary of State. Dan beliau bercerita itu kepada saya. Saya melihat beliau benar-benar mengejawantahkan itu dalam kepemimpinannya. Dia memanggil figur-figur yang dianggap banyak memberikan pandangan kritis terhadap pembangunan ini dan didengarkan begitu. Betul ya? 5 jam. Saya kira manggil menteri pun nggak sampai 5 jam. 5 jam hanya ngadapi kita-kita. Wah, Dan lupa makan. 5 jam kita nggak istirahat makan, nggak istirahat apa-apa, hanya ngobrol gitu. Pertama dia membangkitkan adalah jiwa kebangsaan patriotisme kita. Kedua, dia memaparkan tentang kekayaan Indonesia. Ketiga, yang kita mau nanya, akhirnya nggak nanya lagi. Isu-isu tentang beliau dia buka sendiri. Nah, isu-isu tentang misalnya korupsi dikejar sampai ke Antartika, sampai beliau katakan, sekarang bukan ke Antartika, ke semua arah. Apalagi setelah beliau pancing tentang indeks pemberantasan korupsi Indonesia. Wah, dia sendiri yang memaparkan. Bukan hanya itu, lebih besar korupsi dari itu. Tapi riset itu disampaikan tidak? Bahwa ketika duduk di Rumah Kartanegara, di kediaman pribadi Pak Presiden, disampaikan kepada Pak Susno, kenapa Pak Susno yang harus duduk di sini? Kenapa Pak Abraham Samad yang diundang di sana? Gitu? Enggak Ya. Tapi langsung to the point saja. Bagaimana bicara kritis mengenai pembangunan Indonesia. Masing-masing berbicara dalam konteks bidang yang pernah digeluti. Saya berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi serta sumber daya alam dan penegakan hukum. Pak Susno berbicara tentang reformasi kepolisian. Gitu. Dan itu mengalir begitu aja. Mengalir begitu saja. 5 jam. Itu mengalir sampai dingin. Mengalir begitu saja dan kita bisa menyalah hubungan beliau. Dan hebatnya beliau tadi kan dia menghargai itu kan, tidak menganggap bahwa yang ini lebih penting dari yang ini. Tidak memberikan alasan kenapa kita dipanggil. Tapi yang jelas pembukaannya, saya ini presiden sibuk tapi sempat mengamati medsos. Nah, hati-hati medsosnya. Berarti beliau mengamati medsos. Jadi benar dong dugaan saya. Berarti Iya. siniarnya atau podcastnya Pak Abraham Samad bisa jadi loh didengarkan oleh Presiden. Bukan bisa jadi, iya. Besar kemungkinan. Ya karena Apalagi kemudian ada pandangan-pandangan dari podcaster lain ada ya. Iya. Siapa? Ada Hersu ya kayaknya. Mas Hersu Beno. Iya kayaknya ada ya. Ada Arif. Iya. Ada di sana juga? Iya. Ada. Jadi dia podcast itu jadi santapan dia tiap hari dia lihat. Apakah dia menyaksikan program Abraham? Oh jelas. Di Nusantara TV. Jelas. Pak Presiden, kami kasih kritik yang konstruktif loh. Harapannya pun demikian ya, supaya kemudian bisa memberikan narasi, bisa memberikan insentif opini, entah itu masukan-masukan yang berarti lah untuk pembangunan negeri. Tapi lepas dari itu Pak Susno, Pak Abraham, saya ingin tahu deh, siapa sih yang benar-benar hadir di situ? Ada Pak Abraham, Ya, Ketua ada KPK 2011-2015, Pak Susno Kabareskrim 2008-2009, Pak Saididu, Pak Saididu, mantan ses BUMN. Assessment ya. Prof Siti Suhroh, Prof Wiwi. Iya, Prof Wiwi, Siti. oke. Kemudian Menlu, Ada Menlu di sana ya? ada. Menlu. Terus Mensesnek, Mensesnek, Dirut Pertamina, Bang Simon, Iya. Gubernur Mandiri. ya. Terus Wamen yang berasal dari Gerindra yang anak-anak muda itu saya lupa Wamen namanya. Sudar. Wamen pertanian, Sudaryono. Wamen Iya. pertanian, Ya, Mas Sudar. Ya itu. Wamen pertanian kalau nggak salah Wamen ATR apa satu Iya, lagi. ada beberapa Wamen yang anak-anak muda Terus itu. apa Letkol komunikasi? tadi ada nggak? Ya, Komunikasi istana siapa yang gantikan? Oh, Anggara Prabowo. Banyak lagi yang bilang kita kan di depan Pak gini. Zaki Makarim, Pak Zaki Makarim. Oh, Zaki Makarim. Maijen Purnawirawan Zaki Makarim. Oke. Tapi Letkol tadi nggak ada ya di sana? Enggak ya. Nggak ada. Siapa? Letkol tadi? Nggak ada, Pak Seskap? nggak ada. Oh, dalam pertemuan tersebut? Iya. Oke. Nah, bicara kepada kita Pak Susno, Pak Abraham, bagaimana pertemuan itu berjalan sampai disebutkan 5 jam? Ada nama-nama yang hadir di sana. Tentu kan masing-masing punya porsinya. Pak Presiden menjelaskan apa yang sudah dibangun, tentu apa masukan-masukan dari Pak Susno dan Pak Abraham di sana ya. Tapi sampai 5 jam gitu loh. Itu sampai nggak ada yang perut keloncongan di situ Pak. Karena apa yang disampaikan beliau itu menarik ya. Kopi Hamalang dapat nggak tapi? Oh dapat. Kopi Hamalang? Pokoknya kopi paling enak lah disuguhkan pada kita. Itu kopi Sa- enak banget itu. Saya sampai Kopi Hamalang. tiga kali tambah. Pak Abraham kopi juga di sana? Teh deh. Saya minum teh. Oh, minum teh ya? Iya. Saya udah pernah nyobain kopi Hambalang dan itu top juga itu diplomasi kopi beliau. Nah, gimana Pak? Jadi kita lebih tertarik itu sampai saya artinya dari luar saya menggebu-gebu saya mau menanyakan apa gitu kan. Ternyata belum ditanya udah beliau jawab gitu tentang data
perkebunan, data kekayaan alam, data pertambangan, data perkebunan, dan dia data. Termasuk juga misalnya batu bara yang ekspornya tuh tercatat misalnya 1.000 misalnya ya. Tapi ternyata yang tidak tercatat di dalam negeri tapi tercatat di negara penerima Itu lebih besar. bisa lebih besar. Yang katanya kalau itu dipungut kita nggak perlu ngutang untuk APBN. Nah, jadi artinya beliau datanya tuh akurat sekali. Makanya waktu disuguhi Pak Abraham Samad dengan data-data indeks korupsi, beliau senang karena beliau itu segala macam itu harus by data, by fakta. Itu yang kehebatan dia. Dan semua apa yang dikatakan dia itu didukung, misalnya kalau dia bercerita tentang ini didukung dengan resumenya tulisan siapa, karangan siapa. Dia itu orang yang gemar membaca. Cuman beliau itu banyak konsentrasi sama Pak Susno mengenai reformasi kepolisian. Itu yang banyak didiskusikan juga. Jadi kalau orang bilang 5 jam waktunya terlalu lama, justru singkat ya Pak Susno. Karena itu nggak selesai sampai beliau bilang nanti kita akan lanjutkan pertemuan ini di Hambalang. Ya. Karena nggak selesai. Ada pertemuan lanjutan. Menurut beliau begitu dan akan diperluas forumnya. Karena memang nggak selesai. Misalnya gini ya, misalnya saya aja bicara tentang penegakan hukum, indeks penegakan hukum kita, rule of law-nya, Pak, kemudian indeks persepsi korupsi, roadmap pemberantasan korupsi itu kan bisa lebih dari 1 jam. Karena saya katakan begini, Pak, ini Satgas PKH ya. Penertiban kawasan hutan. Ini mirip dulu dengan waktu zaman saya jadi ketua KPK, kita buat dulu namanya GN, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, saya bilang begitu. Dan apa yang sekarang dilakukan ini sudah tepat, saya bilang kan, karena ini dulu kita sudah pernah juga lakukan begini. Survei. Yang penting ada keseriusan, saya bilang, karena pemberantasan korupsi itu tidak boleh di permukaan, saya bilang. Kalau sekarang orang mengatakan kenapa indeks persepsi korupsi kita masih jelek 37 kan, itu beda tipis dengan Nepal, karena cara memberantas korupsi kita yang belum tepat. Karena kita cuma memberantas korupsi di permukaan, bukan di akar permasalahan. Beliau tanya, apa itu yang dia akar permasalahan? Saya bilang sebenarnya ada 5. Satu ada yang disebut foreign bribery, ya, penyuapan terhadap pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua ada yang disebut trading influence, perdagangan pengaruh, saya bilang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut illicit enrichment, peningkatan kekayaan pejabat berkaitan dengan aset recovery, berkaitan dengan kalau kita mau membuat undang-undang perampasan aset. Dan keempat ada yang disebut commercial bribery, jadi suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang ini yang paling penting Pak Presiden, yaitu yang disebut judicial corruption. Terus langsung beliau potong saya udah naikkan gaji hakim. Saya bilang bukan sesederhana itu. Judicial corruption itu bukan cuma di pengadilan, tapi mulai dari polisi, saya bilang, kejaksaan dan pengadilannya. Ini yang harus dibenahi, saya bilang. Penyidikan, penuntutan sampai ke hakim. Makanya kita harus begitu fokus di satu area, jangan semua diambil. Ini dia dikriminalisasi. Saya bilang, saya mencoba disampaikan itu. Ya, saya sampaikan. Tapi kriminalisasi nggak berhasil. Kalau saya berhasil. Saya bilang. Tapi menyampaikan dua-duanya. Dua-duanya kita sampaikan. Istilah kriminalisasi. Kita sampaikan. Pak Susno sempat menjadi tersangka. Saya sampaikan. Saya bukan cuma tersangka, saya bilang ditangkap. Ya, jadi saya bilang kalau kita melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam dan judicial corruption, maka kita siap-siap menghadapi serangan balik. Saya bilang gitu kan. Iya. Kayak saya bilang ada beberapa jenderal kita coba jadikan tersangka, akhirnya saya dikriminalisasi. Makanya saya bilang ini harus betul-betul cermat, saya bilang gitu. Disitulah Pak Presiden mulai marah ya. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya. Sambil banting meja. Ya, dibilang jenderal saya nggak takut. Jenderal bahkan Saya disebut tangkap naga-naga akan saya lawan kan. Iya. Naga-naga akan saya lawan. Dia follow up presentasi Bapak. Iya. Dia dengan bilang, mengatakan saya nggak takut. Saya nggak takut. Jenderal sebut ya, nama. Sebut nama dia. Bahkan dia, saya juga sebut nama. Presiden pun sebut nama. Waktu nyebut naga ya, dia sebut. Cuman nggak etis kita sebut di sini. Saya takutnya katanya hanya sama Tuhan dan rakyat. Hebat itu Presiden. Buktinya, saya sudah buktikan itu. Tambang timah di Bangka. Kemudian sampai bos-bos timahnya. Siapa Presiden yang berani katanya? Dan siapa Presiden yang berani menyitai? Pak Sapri, sudah berapa katanya? 4 juta lebih. 4 juta lebih. Nanti akan 9. Bila perlu 12 juta. Ya, ketika waktu dia ngomong tentang timah, saya masuk sedikit ya Pak Susno, saya bilang,
saya apresiasi, tapi itu masih belum menyentuh. Saya bilang begitu karena yang ditangani di Timas, saya bilang itu cuma level bawah karena suami artis, saya bilang. Iya. Itu saya bilang, tanya siapa kira-kira intelektualnya? Ya saya bilang oligarki lah, saya sebut namanya kan. Saya sebut nama sama ya, beberapa aparat. Terus dia Dicatat nggak Pak? bilang, oh dia catat kan. Disitulah dia bilang, ya kita akan tindak lanjuti dan kita nggak takut. Saya sebut namanya Pak Susno, saya sebut namanya. Jadi demikian rileksnya pertemuan itu dan demikian serius ya, rileks serius. Beliau selain enggak Pak, itu cuma artis saja. Oh siapa ini? Langsung catat. Saya nggak takut katanya. Saya sudah tutup 100 sampai 1000 tambang. Dan di situ jenderal-jenderal nggak takut. Saya sudah ingatkan kalau dia jenderal-jenderal itu entah polisi entah tentara sekalipun kalau tidak mundur saya tangkap. Jadi itulah kita sekarang ini lebih banyak menceritakan suasana itu ya, suasana pertemuan itu. Iya, karena kan ini kan story nggak bisa didapatkan at the same day pada saat itu. Kan biasanya pasti ada wartawan yang nangkring dong di depan situ. Kemudian di doorstop lah, atau doorstep ya. Kemudian kasih statement itu kan yang ada kan parsial ya. Kita maunya komprehensif kan. Kemudian nggak ada satu footage foto pun, video pun. Karena memang tadinya mungkin direncanakan tertutup. Emang tertutup ya? Terus kemudian atau memang dilarang untuk mengambil foto dan video waktu itu? Karena mungkin dianggap bahwa kita membahas isu-isu yang sensitif dan strategis. Karena akan menyebutkan nama orang mungkin, nama perusahaan, nama perusahaan apa kan, sehingga itu dianggap kurang bagus kalau dibuka. Dan selain isu-isu itu tadi, Presiden juga menyampaikan hasil Forum Ekonomi Internasional di Davos. Dan terakhir dia Board menyampaikan of itu ya? Ya, Board of. Ya itu lain lagi. Di Davos ada pertemuan BOP juga lain dia sampaikan. BOP dia sampaikan, kita tanya, Pak, ini kan teman-teman di luar, teman-teman organisasi Islam agak concern lah mengenai keanggotaan Indonesia di dalamnya. Dan banyak yang mempertanyakan kenapa Indonesia harus masuk gitu ya. Terus dia bilang keanggotaan Indonesia itu sifatnya tidak permanen. Jadi suatu waktu bisa cabut kalau dianggap lebih banyak mudaratnya. Dia bilang kalau kita evaluasi terus lebih banyak mudaratnya ya kita cabut aja. Beliau firm soal itu ya? Ya dia bilang gitu. Terus kita tanya bagaimana dengan duit? Dia bilang duit itu dibayarkan kalau menjadi anggota permanen. Karena ini bukan anggota permanen, duitnya belum dibayar jadi nggak ada masalah. Terus dia bilang begini, kalau begitu Mensesnek gitu ya. Nanti tolong undang tokoh-tokoh organisasi Islam. Oh, setelah itulah kemudian ada ide untuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Kita itu. Oh, ada. Ya, jadi dari hasil perkembangan diskusi itu makanya dia langsung perintahkan saat itu Mensesnek tolong dicatat, ini tolong ditindaklanjuti khusus masalah BOP itu ya untuk diundang tokoh-tokoh agama. Begitu sebenarnya kronologisnya. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi artinya seketika beliau perintahkan dan itu perintah presiden ya. Jadi segera pertemuan panggil organisasi dan ternyata sudah dilaksanakan. Ya, sudah ya kan. Dan termasuk dia memanggil juga mantan-mantan menteri luar negeri. Nah, betul. Karena itu mungkin ini terkait dengan politik luar negeri ya. Dia tetap mendukung pembentukan two state. Bahkan dia bilang dengan diplomasi kita bisa Amerika pun menuruti two state. Dan di sini kita tidak terikat bahwa harus abadi di situ. Dan uang itu dijelaskan bukan untuk siapa-siapa, tapi kalau digunakan untuk recovery Gaza. Nah ini dia nih, ya kan statement ini kan sudah kita dengarkan dari berbagai media ya. Pak Abraham bicara soal itu, kemudian juga Pak Susno addressing soal itu. Malah dianggapnya setelah pertemuan tersebut kok malah kelihatan melempem nih. Jadi kelihatannya jadi kesannya jadi jubir gitu loh. Keluar dari sana seperti itu ya sebetulnya Pak Susno. Yang tadi yang soal BOP misalnya. Iya itu kita kaget juga kok tiba-tiba begitu orang yang tadinya kita anggap kritis ya. Ya misalnya kayak Dino Patijalal ya tadi namanya kritik tapi kok tiba-tiba jadi melempem ya. Iya, sama halnya kan ketika kemudian Pak Abraham juga menyampaikan apa grand strategi presiden di dalamnya. Kemudian juga ada Menlu bertemu juga di sana. Kelihatannya ada kesepahaman ya. Jadi kayak satu halaman gitu. Bukan satu halaman, seolah-olah kan presiden itu cocok dengan kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita bahwa kita jangan jadi anti Amerika, jangan anti Israel maunya kita. Ternyata tanpa kita tanya itu beliau membuka, iya cocok dengan kita. Masa mau kita bantah? Yang belum dilakukan dan nanti mungkin akan concern tentang penindakan aparat-aparat penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin akan lebih sangar lagi. Lebih concern. Dan satu hal juga yang genting pada saat itu diperbincangkan kan, itu di momen dimana
pasar saham lagi anjlok. Betul Nah, ya, Pak itu Abraham? Bung Lisi sangat menarik beliau cerita. Ada Itu satu terjadinya momen- kita masih Ada satu momen katanya disaksikanlah menjadi pada saat itu untuk meminta pejabat mundur. Enggak. Nggak begitu Memang ceritanya. saya terlalu keras. Pada saat kita diskusi begitu, tiba-tiba ada telepon masuk yang memberitakan ketua OJK mengundurkan diri seperti gitu. Kalau saya lihat begitu ya. OJK sama Ya, Bursa BG, Efek ya. ya. Oke, Ada yang berita. kita ditangkap kan mengundurkan diri. Iya. Tapi kok saya dengar ya penjelasan dari jenderal bukan mengundurkan diri, tapi presiden menegaskan bahwa beliau yang suruh mundur. Bukan presiden kata Pak siapa saya didu ada kekuasaan. Kalau saya nggak bisa menafsirkan begitu karena saya nggak terlalu dengar ya. Oke. Kalau saya sih melihatnya dia itu hari dapat telepon gitu terus bilang ini sudah mundur. Kalau saya sih lihatnya gitu. Tapi bicara apa soal pasar saham presiden waktu itu? Ada sekilas yang saya tangkap, tolong diluruskan Pak Susno kalau salah. Dia bilang begini, setelah kita konsentrasi menghadapi para oligarki yang bermain di sumber daya alam, Oke. naga-naga ini, mereka melakukan serangan balik. Lewat apa? Lewat menghancurkan ekonomi. Dia berusaha menciptakan krisis ekonomi. Krisis lewat ekonomi. saham dan lain sebagainya gitu. Dan dia bilang, saya akan hadapi. Itu yang mereka sampaikan. Bahwa, jadi dia kelihatannya, dia berpandangan Pak Presiden bahwa situasi ekonomi yang sekarang yang tercipta ada krisis, itu karena dilakukan oleh orang-orang itu ya. Ya, orang-orang permainan oligarki. oligarki gitu. Itu yang dianggap gitu. Makanya dia bilang dia akan hadapi. Dia akan hadapi. Iya. Bahwa beliau punya intuisi, bahkan tentu punya data-data Punya yang data. yang membuat pasar saham kita anjlok adalah serangan dari oligarki, serangan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap kekuasaan hari ini. Tidak, jadi begini, mereka menganggap serangan ekonomi yang dilakukan para oligark ini berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah yang melakukan pembersihan di sumber daya. bisnis sumber daya alam, karena mereka berada di balik itu yang selama ini menikmati, sehingga mereka tidak mau terganggu. Kira-kira seperti itu. Make sense nggak menurut Pak Abraham? Ya, kalau pengalaman saya yang pernah melakukan coba masuk melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam, memang kan orang-orang yang bermain di sana rata-rata oligark ya, di belakangnya oligark. Mau itu illegal mining maupun tambang ilegal dan yang legal juga, itu mereka ada di sana kalau menurut saya kan. Sehingga menurut saya mungkin kalau saya belum pastikan 100%, mungkin ya 50% bisa kita terima alasan itu, tapi nggak 100%. Masuk akal nggak sih ini Pak Susno, Anda adalah seorang penyidik yang malang melintang. Ini bagian Anda, ini spesifikasi Anda. Ketika ada proses hukum tentu ya, tadi itu proses tindakan ya, kemudian proses hukum, ada disidik, dituntut ya, ada beberapa yang sudah masuk di dalamnya, mungkin ada yang berproses sekarang. Inilah serangan baliknya, begitu. Dan sangat masuk reasoning akal. itu masuk akal. Sangat masuk akal. Beliau katakan kan orang-orang inilah yang dinamakan oligarki yang menguasai kekayaan alam Indonesia, baik melalui mining maupun melalui perkebunan. Cara menguasainya apa? Semua dimonopoli, kemudian setoran ke negara tidak sesuai dengan apa yang dapatkan. Sampai dia katakan, waktu saya mengatakan, Pak, produksi batu bara kita 750 juta ton setahun. Kata beliau, enggak, resmi 800 juta. Tetapi di balik itu besar sekali yang angka gelap. Beliau dapat masukan dari suatu negara bahwa ekspor Indonesia itu tidak segitu loh, ini loh. Nah, demikian juga CPO, demikian juga dan lain-lain. Nah, ini ditertibkan semua oleh beliau. Sampai disita, begitu disita, kemudian dikalikan misalnya 1 hektar kali 25 juta, kali berapa tahun dia gitu, maka timbul angka sekian ratus miliar, sekian triliun di store, kalau store di proses gitu. Nah, orang-orang ini merasa terganggu kan, dengan diganggu pasar modal, maka tim suatu badan dari luar negeri yang menilai pasar modal Indonesia, ternyata pasar modal kita itu penuh permainan palsu. Sehingga larilah modal duit-duit asing yang dibelanjakan untuk saham di Indonesia sampai berapa ratus triliun itu. Akhirnya saham kita anjlok kan. Nah, padahal di situ ada regulator. Ada regulator, ada pengawas, ada operator kan. Nah, itulah terkait dengan sebentar kita lagi bicara begini, ada telepon masuk bahwa sudah mundur. Nah, jadi ditafsirkan apakah mundur itu karena
disuruh, Iya, iya. apakah diperintah, Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu.